Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi ja'ala syahra Ramadan. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammad min dzurriyyati adnan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Asyrul qurama wal anbiya, asyrul hadirin wal hadirat. Daripada Masjid Al-Anhar, ibu-ibu, tokoh masyarakat semuanya yang hadir pada kesempatan tarawih yang kedua pada malam hari. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita menemui Ramadan tahun 2026. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah Ramadan pada tahun ini lebih baik dan lebih meningkat daripada Ramadan-Ramadan. Upaya kita supaya Ramadan ini lebih baik, supaya tarawih lebih bagus, lebih khusyuk, harus kita tingkatkan keikhlasan kita terhadap semua aktivitas yang kita lakukan. Jadi yang dinamakan ikhlas itu al-madhu wadh-dhammu syama. Al-madhu wadh-dhammu sawa. Dipuji ya tetap sholat, dicaci tetap sholat, dibayar ya sholat, tidak dibayar ya sholat. Pertanyaannya, kalau kita tarawih ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan upah dari Gusti Allah, itu ikhlas atau enggak itu? Ya. Jadi munajat daripada Robiah Adawiyah. Ini tingkat ikhlas yang tinggi ini saya sampaikan. Ya Allah, kalau saya ini ibadah itu karena surgamu ya Allah, masukkan neraka kami. Itu robiahnya. Jadi ikhlasnya benar-benar dimasukkan surga ya sholat, dimasukkan neraka ya sholat, diancam ya sholat, tidak diancam ya sholat. Itu namanya ikhlas. Tapi itu ikhlas nomor 1. Dan kemudian ikhlas yang nomor 2. Ya sholat, tapi yang minta pahala itu juga ikhlas. Asal saya sholat, minta pahalanya kepada Pak Sanjar, lah itu namanya nggak ikhlas. Saya muadzin, tapi nanti minta pahalanya kepada Pak DKM. Nah, itu namanya nggak ikhlas. Tapi kalau saya adzan, saya jamaah tarawih, tapi minta pahalanya kepada Allah, itu masih ikhlas. Tapi nomor 2. Yang nomor 1 ya tadi. Nah sekarang motivasi supaya kita ini menjadi orang ikhlas itu bagaimana? Ya belajar ikhlas, dipaksa Pak. Seperti kita melatih diri kita untuk melaksanakan puasa. Kalau masih pertama mungkin jam 10 perut sudah apa? Keroncong. Tapi kita paksa. Terus akhirnya sampai 1 hari kuat. Begitu hari kedua coba begitu. Insya Allah nanti hari ketiga, keempat itu sudah apa? Terlatih. Kok bisa terlatih? Karena dipaksa dulu. Nah ini untuk memaksa kita supaya jadi orang ikhlas, itu kita ukur ibadah kita. Apa-apa yang kita miliki itu kembali kepada hakikat. Jangan kepada zahir. Bapak diberi rezeki oleh Allah mampu membeli Alphard. Zahirnya Alphard itu milik siapa? Milik saya. Kita ditakdir bisa beli Avanza milik siapa? Milik kita. Bisa membangun rumah itu milik saya. Itu karena melihat zahirnya, yang gedebak-gedebek yang cari rezeki Jakarta, Cirebon, tiap bulan ditabung 30 juta sehingga 10 tahun sudah mendapat tabungan 300 juta dapat mobil.
Itu secara dohir yang usaha pontang-panting adalah kita. Secara logika ya iya pantas. Tapi itu menyebabkan kita tidak ikhlas. Pak, pinjam mobilnya lah. Kapan? Besok. Iya besok itu mau meriksakan anu. 3 hari lagi mau pinjam mobilnya. Ini banyak kempes. Mau hutang duit untuk apa? Untuk meriksakan anak. Jadi semua yang diminta, yang dalam arti memberikan pertolongan, tertolak semuanya. Kenapa? Karena itu milik mobil milik kita, uang milik kita. Coba sekarang kita kembalikan kepada hakikat. Hakikatnya mobil itu adalah titipannya Gusti Allah, dititipkan kepada kita. Uang itu pun hakikatnya adalah uang rezeki milik si A, tapi dititipkan kepada si B. Artinya apa yang kita sandang, apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Nah sekarang kalau di hati sudah ada, bukan milik kita. Masa diambil orang nggak boleh? Ada pohon mangga di sana, diambil orang, diunduh orang, ditebas orang, bukan milik Bapak. Bapak gimana? Ya diem, itu bukan milik kita. Itu sebagaimana apa yang kita lakukan. Sholat. Apa yang kita lakukan? Zakat. Apa yang kita lakukan? Ya semuanya, ilmu semuanya apa? Itu adalah milik Gusti Allah. Berarti kalau kata lain, miliknya orang lain. Loh kenapa? Milik orang lain kok kita berarti sehingga tidak boleh. Nah, itu yang menyedarkan apa? Tidak ikhlas itu adalah semua itu diaku milik dirinya sendiri. Mudah-mudahan dengan kita kembalikan kepada hakikat, ini kita akan menjadi orang yang ikhlas. Sehingga ketika kita mengabdikan kepada Allah, dipai swarga ya tetap sholat, nggak dikasih surga ya tetap zakat, nggak dikasih surga ya tetap taraweh. Itu namanya ikhlas. Jadi al-dhammu wal madhu sawa'u. Dipuji tetap jalan, dicaci tetap jalan, dibenci pun tetap jalan. Ini mudah-mudahan ini tadzkirah mengingatkan